Ada orang mabuk, sepoyongan lewat. Ya, Den, kenapa kau hoyong-hoyong? Baru minum tua, katanya. Ngaku dia, baru minum tua. Ya, Den, kau minum tua, Den? Apa hukumnya minum tua? Gila kau, haramlah masa sunat muakkad. Pemabuk ini, pemabuk ini. Kenapa udah tahu haram kau minum? Macam mana lah? Susah kali aku gara-gara COVID ini. Gara-gara Jokowi jadi presiden susah aku sekarang. Jujur nih orang, jujur. Bidikku lari karena nggak makan, anakku 5 ditinggalnya. Apa nggak susah aku minumlah tua. Ya Allah, Din, tua itu kan haram, Din, haram lah, aku akuin itu. Kau mau kemana sekarang? Mau pulang lah, udah malam. Siapa Tuhanmu, Din? Gila kau, Tuhan Allah lah. Nabi Muhammad, kau pikir mabok-mabok ini nggak tahu aku Tuhanku Allah? Ha, coba, dia nggak kafir dia, cuman dia durhaka, betul? Paham? Dikasih syafaat sama Nabi, walaupun lama dia di neraka, tapi tak kekal, tidak kekal. Itu gunanya beriman sama Rasulullah Muhammad Sallallahu. Termasuk sama Nabi Adam, 1001. Lumayan lah ya nggak? Mudah-mudahan kita di akhirat dapat syafaat dari para Rasul, para Nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya qori kita Tengku Zainuddin. Ya. Oh, tak pakai Tengku Zainuddin, bagus sekali bacaannya, bangga kita orang sini. Qori nasional dari Amparan Perak, baguslah. Memang dulu negeri Melayu ini negeri yang penuh dengan orang-orang yang soleh-soleh. Tidak disebut Melayu kalau tidak Islam. Bukan kapak sembarang kapak betuah pembelah kayu, bukan Batak sembarang Batak sudah jadi Melayu. Jadi orang Batak masuk Islam disebut masuk Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita mau merdeka ikut Indonesia karena Indonesia menjamin tiap warga negara memeluk agama dan menjalankan agamanya masing. Yang sekarang terancam. Sekarang 6 tahun ini setelah rejim ini terancam. Ini sekarang sedang dibahas rancangan undang-undang larangan minuman keras. Wakil Ketua DPR MPR kita Ajis Samsudin dari Golkar mendukung supaya jangan dilarang minuman keras itu. Saya baca, baru saya tulis di Twitter saya, sebab negara dapat 5 triliun dari perdagangan minuman keras. Untuk apa 5 triliun kalau generasi muda kita hancur semua, betul? Apa 5 triliun? Generasi muda kita nanti jadi pemabuk semua, jadi peminum tua. Belum merdeka Indonesia, kerajaan Delhi gak ada warung tua satupun di negeri Delhi ini, betul? Mau dilarang kok gak mau DPR. Maka kalian kalau milih, jangan kalian pilih lagi orang-orang macam gini, paham? Minuman keras pula mau, sedangkan dilarang aja masih main belakang sama penegak hukum, betul nggak?
Apa hebatnya tuak dihalalkan? Anak Melayu mau minum tuak, lisoi 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 lisoi, oh parbitu. Untuk apa itu? Biarpun 5 triliun. Orang mabuk nanti diperkosanya anak kita, betul? Orang mabuk otaknya nggak beres. Nenek di perlinya. Lewat nenek di perlinya. Adek. Apa nggak marah nenek itu? Adik kepala tuh kan? Mama, kalau belum lahir aku sudah tua. Namanya orang mabuk. Aku nggak ngerti Indonesia ini sekarang macam mana ini. Ulama pulang dihalang-halangi, betul nggak? Dihina. Ada pula perempuan, ya Allah, nanti mulutku bilang iya betul. Dibilangnya pula Habib itu tukang obat katanya, tukang jual obat. Habib tukang jual obat, kan tolol kali. Yang suka mengobat orang namanya tabib. Apa? Membedakan Habib dengan tabib aja nggak tahu. Mau cerita agama? Aduh. Rusak. Di akhir zaman ciri-ciri dunia mau kiamat. Manusia hina, lonte. Aku terus terang aja, ngapain aku bilang pelacur, lonte, ya enggak? Lonte, apa lagi? Pemabuk, penjudi, berani menghina ulama. Kalau sudah lonte, pemabuk, pejina, penjudi, berani menghina ulama, itu ciri-ciri dunia hampir kiamat. Orang-orang tua kami yang terhormat, para tengku, para datuk, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang dimuliakan Allah SWT, dan anak-anakku sekalian rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk Allah yang sama hebatnya dengan Nabi. Jangankan lebih hebat, sama hebatnya tak ada. Kalau ada makhluk yang lebih hebat dari Nabi, pastilah nama orang itu yang akan ditulis di samping nama Allah. Ternyata tidak ada. Nabi Adam berdoa, ya Allah, muliakan saya, lindungi saya dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum dilahirkan waktu itu. Kata-kata ghafaro di situ bukan minta ampun. Nabi Adam tak berdosa. Ghafaro itu bahasa Arabnya artinya ada paling tidak ada yang hebat itu dua. Kalau kotor dicuci, nah itu artinya istighfar, ghafaro. Tapi kalau bersih dilindungi, itu ghafaro juga. Kalau kotor dicuci, itu istighfar. Kalau sudah bersih dilindungi supaya jangan kotor, itu istighfar juga. Macam ibu-ibu masak makanan ditaruh di atas meja supaya jangan diganggu lalat, jangan diambil kucing, ditutup pakai tudung saji. Menutup makanan dengan tudung saji itu istighfar namanya, ghafaro. Paham? Kalau baju saya kotor dicuci, itu ghafaro, istighfar. Setelah dicuci, disetrika, dibungkus plastik, digantung di lemari, membungkus plastik supaya jangan kena abu, itu namanya istighfar juga, ghafaro. Jadi kalau Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Yunus, Nabi apa saja yang katanya astagfirullahaladzim, minta ampun, bukan karena berdosa, bukan, tapi minta perlindungan supaya sampai hari kiamat tetap agung dan mulia. Begitu. Paham? Ini orang Islam bilang Nabi Adam makan buah kulti kemudian dibuang ke dunia maka berdosa. Kapan pula ada Nabi berdosa? Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi tak ada bersalah. Kenapa kalian bilang Nabi Adam berdosa? Ditamparnya nanti dia di kiamat mulut tuh. Jangan ngaji dari Kristen, kita ngaji dari ulama, paham? Di dalam tafsir Sawi halaman 11 jilid pertama, Imam Sawi mengatakan kafir orang yang mengatakan Nabi Adam berdosa memakan buah itu. Jangan main-main. Justru dimakan Nabi Adam buah itu supaya Nabi Adam turun ke dunia jadi khalifah. Kalau tak dimakannya tak turun Nabi Adam, betul? Kalau tak turun Nabi Adam, mana ada ibu-ibu nih semua? Bisa lahir kita kalau nggak ada Nabi Adam. Turun ke di surga mana bisa beranak, betul? Mana ada orang di surga beranak? Jalannya itu.
Karena Nabi Adam itu dijanjikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang sebelum dijadikan, Nabi Adam itu sudah dijanjikan untuk jadi khalifah di dunia. Di mana? Fil ardi khalifah, di dunia jadi khalifah. Tiba-tiba kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua, Nabi Adam dengan Siti Hawa, jangan dekati pohon ini. Ini dulu kampanye tahun 77 dibacakan ini ayat ini oleh paman saya, Tengku Yafid Sam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon Golkar ini. Pohon beringin ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti sengsara kalian dibikinnya. Dulu dilarang, nggak boleh kampanye pakai ayat. Aku ingat kali karena tahun 77 sudah ikut kampanye P3 saya sama Ibu Nur Ainun nyanyi supaya kelihatan besar kan masih SMP pakai celana panjang kok, karena badan awak tinggi dibilang orang udah mahasiswa padahal masih SMP. Nggak peduli aku, tapi sekarang P3 mengecewakan, dibelanya Ahok. Ayah, P3 bela Ahok loh. Ayah, di Medan dia bela Sihal Sitorus. Akhirnya gambar Ka'bah ada di Gede Tua. Dilisui kawan tak? Lisui. Nggak konsisten, betul. Bahasa Arabnya nggak istiqomah, bahasa Indonesia pelintat-pelintut, betul. Gara-gara duit aja, hah? Gara-gara duit. Oh bukan Pak, ikhlas lillahi ta'ala. Bela Ahok ikhlas lillahi ta'ala. Bela Ahok ikhlas lillahi ta'ala. Nabi Adam, singkat cerita aja lah ya, kalau nabi-nabi minta ampun, astagfirullahaladzim, ampunilah aku ya Allah, bukan, artinya lindungilah aku. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis Bukhari, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad istighfar kepada Allah satu hari 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali sehari. Apakah Nabi istighfar karena berdosa? Jawabnya apa? Kuat, tidak. Terus karena apa? Karena mengagungkan Allah. Istighfar karena mengagungkan Allah. Man raja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa ta'ibun. Orang yang istighfar, tobat kepada Allah karena mengagungkan Allah, dalam hatinya terlalu besar Allah itu, maka orang itu tak boleh disebut ta'ibun, orang yang tobat, tapi disebut awabun, orang yang mengagungkan Allah. Ada namanya sholat awabin, sholat yang mengagungkan Allah, dari orang-orang yang mengagungkan Allah. Dulu anak-anakku, masa kami kecil lah, radio yang bagus didengar itu radio Malaysia. Kalau radio RRI kotor, hajab kali. Namanya negara miskin merdeka dengan perang. Kalau Malaysia kan merdeka diberi Inggris, dikasih hadiah, nah, merdeka kau. Kayak radio Malaysia itu kalau didengar dari Medan bersih betul. Nah saya itu seminggu sekali ada sandiwara bangsawan ke udara. Radio Malaysia. Habis asar itu hari apa gitu, Kemis atau apa, saya udah siap-siap tuh. Sudah mandi, sholat asar, menunggu. Siaran radio Malaysia Angkasa Puri bangsawan ke udara. Itu main piano. Penyanyinya perempuan, saya tidak tahu siapa yang nyanyi. Teng teng konon katanya Nayan berkata, oh sedap kali saya rasa. Di situ mainlah sandiwaranya. Raja sedang sidang dengan menteri-menterinya. Rajanya bersabda, wahai Mamanda Menteri, beta ingin mengeluarkan uang dari Baitul Mal untuk mencetak sawah-sawah baru, karena penduduk negeri kita sudah bertambah banyak, makan sudah terasa berkurang. Maka perlulah dibuat sawah-sawah baru bagi mencukupi makan untuk rakyat kita. Bagaimana menurut Mamanda Menteri usul beta itu? Menterinya menjawab, dengar baik-baik apa jawabannya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Menurut hemat Patik yang hina dina ini, usul tuanku membangun sawah-sawah baru adalah usul yang berlian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Apa salahnya menteri itu minta ampun sampai beribu-ribu ampun? Ada dosanya sama rajanya rupanya? Bersalah dia. Jadi kenapa minta ampun? Mengagungkan raja.
mengagungkan raja. Paham? Sama dengan orang Jawa, mertuanya baru datang dari Surabaya jam 4 pagi, naik kereta api sampai Jakarta, sholat subuh terus tidur. Kata mertuanya, kami capek mau tidur, jangan diganggu. Baik pak, kunci pintu kamar. Jam 7 menantu sudah masak makanan sarapan pagi, kopi pun sudah dibuat, teh sudah dibuat. Diketuklah kamar mertua. Mertuanya jawab, siapa? Nyuwun sewu pak, monggo dahar mawon, sampun pukul pitu sakniki, monggo dahar mawon, nyuwun sewu pak, monggo pak, nyuwun sewu. Artinya, wahai bapak mertua, minta maaf 1000 kali. Sudah jam 7, silakan sarapan pagi, makanan sarapan sudah disiapkan. Mohon maaf 1000 kali pak, silakan sarapan. Minta maaf 1000 kali. Lu nyuruh sarapan aja sampai 3000 kali. Minta maaf. Salah apa menantu dengan mertua? Tidak ada salah. Terus kenapa dia minta maaf? Mengagungkan mertua. Paham? Ngerti? Jadi kalau dengar hadis Nabi Muhammad istighfar 70 kali sehari, apakah Nabi minta ampun sama Allah karena berdosa? Karena apa? Wah, pandai kalian. Itulah gunanya mengaji. Lurus awak. Jangan macam orang Kristen. Nabi Adam berdosa memakan buah larangan. Turun ke dunia terbuang, membawa dosa warisan kepada anak susuna. Kita katakan lakum dinukum. Enggak, kita urus agamamu. Kami urus agama kami, kau urus agamamu. Bagi kami Nabi Adam tidak terbuang dari surga, justru diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di atas dunia. Dan kita anak cucunya pun khalifah, bukan Nabi Adam aja, kita semua. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman. 1,9 miliar sekarang. Dari 7,8 miliar penduduk dunia, 1,9 miliar orang Islam, semuanya kamu, kata Allah, telah diangkat menjadi para khalifahnya di atas dunia. Jadi kita bukan kaleng-kaleng. Kita ini khalifah Allah. Dan Nabi Adam turun ke bumi tidak berdosa, tidak dikutuk. Kalau iblis, iya iblis. Kata Allah, fakhruj minha. Keluar kau dari sorga itu, wahai iblis. Fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Iblis keluar dari sorga terkutuk. Fa innaka rajim. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terkutuk. Setan-setan anak cucu iblis. Nabi Adam tidak. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, khairul yaumi tula'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik yang pernah disinari matahari dari dulu sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Hari terbaik adalah hari. Kenapa? 4 alasannya. Disebut Nabi 4-4-nya. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat agung terbaik karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat hari agung yang terbaik karena Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat adalah hari yang agung, yang terhormat, yang terbaik karena Nabi Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Jadi turun ke buminya Nabi Adam bukan hari terkutuk, hari yang terbaik karena dilantiknya Nabi Adam jadi khalifah ketika dia turun dari sorga ke bumi. Paham? Ngerti? Dan wafatnya Nabi Adam hari Jumat. Berhenti mengatakan Nabi Adam berdosa. Nabi Adam itu di hari kiamat ketika manusia dibariskan, beliau diperintahkan Allah untuk mengambil 1 dari 1000 orang yang beragama Islam tentunya. 1 dari 1000 orang dia ambil untuk kawan beliau dalam surga. Setiap 1000 ambil 1. Setiap 1000 ambil 1. Itu syafaat Nabi Adam. Setiap 1000 1 anak cucunya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, 1000 ambil 1. Kalau kita bilang Nabi Adam berdosa, mau dia ngambil kita. Baris kita tengok, oh ini yang bilang aku berdosa nih, dari Amparan Perak nih, Titi Payung. Diambilnya nggak kita masuk surga? Nggak ditepaknya kepala kita. Itu Nabi Adam 1001. Setiap 1001. Kalau Nabi Muhammad semua. Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Pertolonganku, syafaatku kusimpan, kata Nabi. Nanti di hari kiamat akan kuberikan kepada umatku yang ahli dosa besar. Tak ada orang sehebat Nabi yang diberi syafaat oleh Nabi. Umat Nabi yang ahli dosa besar, pemabuk seumur hidup, pezina seumur hidup, penjudi seumur hidup,
Tapi Islam masuk neraka, iyalah pastilah masuk neraka. Lama, seumur hidup mabuk mana lah tak lama ya, lama masa 2 minggu, miliaran tahun lah, tapi tidak kekal dalam neraka. Sampai juga syafaat Nabi nanti, wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal kebaikan di hatinya hanya sebesar biji sawi saja. Sebesar biji sawi, berarti nggak pernah sholat nih orang, cuman syahadat aja. Kapan kau syahadat? Waktu kawin. Untung aja kau, tapi dapat syafaat. Sebab iman tidak batal karena dosa, iman batal karena murtad, menyembah selain Allah, musyrik, tukar agama, iman batal. Tapi kalau karena dosa, mabuk, berzina, mencuri, iman tidak batal, cuman dia fasik, durhaka, fasakot, keluar dari aturan Allah. Pemabuk itu walaupun dia sedang mabuk tidak dikafirinya Allah. Ada orang mabuk, sepoyongan lewat, ya Den, kenapa kau hoyong-hoyong? Baru minum tua, katanya. Ngaku dia baru minum tua. Ya Den, kau minum tua Den? Apa hukumnya minum tua? Gila kau, haram lah, masa sunat muakkad. Pemabuk nih, pemabuk nih. Kenapa udah tahu haram kau minum? Macam mana lah, susah kali aku gara-gara COVID ini, gara-gara Jokowi jadi presiden, susah aku sekarang. Jujur nih orang, jujur. Biniku lari karena nggak makan, anakku 5 ditinggalnya, apa nggak susah aku minumlah tua. Ya Allah Din, tua itu kan haram Din, haram lah, aku akuin itu. Kau mau kemana sekarang? Mau pulang lah, udah malam. Siapa Tuhanmu Din? Gila kau, Tuhan Allah lah. Nabi Muhammad, kau pikir mabuk-mabuk ini nggak tahu aku Tuhanku Allah? Coba, dia nggak kafir dia, cuman dia nurhaka, betul? Paham? Dikasih syafaat sama Nabi, walaupun lama dia di neraka, tapi tak kekal, tidak kekal. Itu gunanya beriman sama Rasulullah Muhammad sallallahu, termasuk sama Nabi Adam 1001. Lumayan lah ya nggak? Mudah-mudahan kita di akhirat dapat syafaat dari para Rasul, para Nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala.